Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan garis kemiskinan yang merupakan salah satu topik yang ada di dalam mata kuliah ekonomi kemiskinan. Nah, untuk garis kemiskinan ini biasanya kita senang untuk memperdebatkannya. Ya, demikian juga materi yang terkait dengan garis kemiskinan ini ataupun studinya. Mulai dari perdebatan mengenai bagaimana cara menentukan seseorang itu miskin atau bagaimana menentukan besarannya garis kemiskinan tersebut. Nah, sebagian orang berpendapat bahwa komponen yang menentukan garis kemiskinan itu tetap dari masa ke masa, tidak berubah, ya, stuck saja. Yang berubah hanyalah besaran bila diukur dari mata uangnya. Ya, jika mata uangnya kita berpedoman pada dolar, ketika dolar naik, tentu secara tidak langsung kemiskinan akan bertambah seperti itu. Nah, itu pun disebabkan karena penyesuaian terhadap inflasi. Sebahagian lagi berpendapat bahwa komponennya juga harus berubah seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup di masa yang semakin maju ini. Nah, garis kemiskinan ini sesungguhnya lebih mudah menentukan apakah seseorang atau suatu rumah tangga termasuk golongan miskin atau tidak. Diperlukan suatu patokan yang disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu ataupun rumah tangga, apakah berada di atas garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan, serta seberapa jauh posisinya dari patokan yang telah ditetapkan. Nah, patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, di mana bila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin. Itu menurut penelitian Melbourne Institute di tahun 2012. Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Apa saja yang mempengaruhi garis kemiskinan? Berbagai hal akan mempengaruhi garis kemiskinan, seperti konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi, dan tingkat harga. Andaikan yang pertama dan kedua dapat dirangkum dalam konsep utilitas, maka garis kemiskinan itu merupakan utilitas minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar ia tidak termasuk dalam kategori miskin. Makanya di dalam rumus ini ada namanya GK sama dengan FU, ya, garis kemiskinan sama dengan utilitas minimum. Nah, utilitas biasanya ditentukan oleh tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa. Kita anggap barang dan jasa itu XI, ya. Kemudian ada tingkat pendapatan, di mana ada Y. Konsumsi juga ditentukan oleh harga dari barang dan jasa itu sendiri. Kita sebut dengan PI, ya. Sehingga kemiskinan, garis kemiskinan dapat dirumuskan menjadi GK, UI, XI, dan PI. Seperti itu. Nah, harga barang dan jasa dikonsumsi tidaklah sama dengan setiap daerah. Seperti yang kita ketahui, ya, di mana terkadang minyak goreng yang ada di Kota Medan itu tentu berbeda dengan minyak goreng di Sulawesi ataupun di Papua. Karena apa? Minyak goreng tersebut dapat dijual di Papua, diperlukanlah biaya transportasi tambahan dibanding bila dipasarkan di Medan. Kita contoh lagi, misalnya apa? Misalnya dulu sebelum penetapan satu harga BBM, di mana Papua itu harganya sangat jauh berbeda dengan harga di BBM di Jawa maupun di Medan, di Sumatera Utara, di Sumatera, seperti itu. Nah, demikian juga jenis barang dan jasa yang dikonsumsi antara daerah yang berbeda. Konsumsi orang Amerika dan Eropa akan berbeda dengan konsumsi orang Indonesia pada umumnya. Bahkan preferensi masyarakat, misalnya Aceh tentang makanan akan berbeda dengan preferensi masyarakat di Papua. Oke, kemudian
Bagaimana penetapan garis kemiskinan di Indonesia? Garis kemiskinan itu biasanya kita menggunakan konsep adanya BPS ataupun model BKKBN, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, konsep BPS yang resmi dipakai yang di Indonesia, karena konsep dan definisi miskin di Indonesia tidak pernah berganti, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan, dan ukurannya itu selalu tetap. Yang membuat nominal garis kemiskinan itu berubah hanyalah karena penyesuaian harga akibat adanya inflasi. Berbeda halnya dengan negara-negara di Eropa yang tidak mengandung basic needs approach seperti Uni Eropa. Biasanya mendefinisikan masyarakat miskin sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita di bawah 50% dari angka rata-rata yang didapat. Nah, saat negara ataupun masyarakat semakin kaya, maka garis kemiskinan juga akan cenderung meningkat. Seperti itulah di Eropa sana ataupun di Amerika, atau apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka garis kemiskinan juga akan turut naik. Nah, bila menggunakan konsep ini, maka kemiskinan sesungguhnya tidak pernah akan hilang. Dan selalu saja ada masyarakat miskin, namun bila dibandingkan dengan konsep basic need approach, tentu tingkat kemiskinan akan berbeda. Konsep dari garis kemiskinan seperti yang ditetapkan di Indonesia dinamakan juga garis kemiskinan absolut. Ya, jadi kalau di Indonesia itu garis kemiskinannya itu disebut dengan garis kemiskinan absolut. Sedangkan yang ditetapkan di Eropa itu disebut dengan garis kemiskinan relatif. Garis kemiskinan absolut sangat diperlukan guna mengukur berbagai dampak kebijakan pengurangan kemiskinan yang dilakukan dari tahun ke tahun. Kita dapat membandingkan tingkat kemiskinan dari dua negara menggunakan garis kemiskinan yang berbeda. Ya, jadi tidak dapat membandingkan tingkat kemiskinan dari dua negara yang menggunakan garis kemiskinan yang berbeda. Artinya, kita hanya dapat membandingkan kemiskinan di beberapa negara jika negara tersebut menggunakan garis kemiskinan yang sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam BPS itu dia dibagi menjadi 4, ya, yaitu ada namanya garis kemiskinan di posisi miskin, hampir tidak miskin, dan tidak miskin, seperti itu. Ya, di mana rumusnya itu adalah garis kemiskinan sama dengan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Oke. Kemudian garis kemiskinan ini mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Ya, bila kebutuhan makanan maupun non makanan, garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Jadi misalnya garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan, yaitu biasanya menurut data dari BPS itu 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nah, paket yang komoditi, kebutuhan dasar makanan diwakili ada 52 jenis komoditi. Ada beras, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Ya, kemudian ada garis kemiskinan non makanan yang merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan. Jadi garis kemiskinan makanan itu biasanya terkait dengan komoditi makanan ya, yang biasanya kita beras ya, ada daging, ikan. Sedangkan kalau misalnya non makanan itu dia terkait dengan pendidikan, kesehatan, ya. Jadi makanya kemarin kalau kita mempelajari terkait konsep dari kemiskinan, jadi kemiskinan itu tidak hanya berdasarkan dari finansial yang dia miliki, tetapi kesehatan, ya, kesehatan, kemudian pendidikan yang dia miliki,
Kalau dia misalnya tidak mampu memilih, tidak bisa baca tulis, kesehatan dia sakit tidak bisa ke dokter, itu juga menjadikan dia itu seseorang yang miskin, gitu ya. Oke, nah dari gambar ini bisa dapat dilihat bahwa di bawah ini ada namanya posisi miskin, kemudian ini garis kemiskinan, kemudian di atasnya itu dari 1 sampai 1,2 itu adalah hampir miskin, ya. Kemudian hampir tidak miskin dan hampir dan tidak miskin, ya. Maaf ini salah. Jadi miskin di bawahnya itu ini garis kemiskinan, kemudian hampir miskin, hampir tidak miskin, kemudian terakhir adalah tidak miskin. Ini, maaf. Oke, baru dari data garis kemiskinan yang didapat dari BPS itu, bahwa data GKM dan GKMM ini diperoleh dari hasil survei. Secara berkala ya, BPS melakukan survei yang disebut dengan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas biasanya. Survei dilakukan terhadap sejumlah sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang tertera pada laman resmi BPS, ya, bisa kalian buka di www.bps.go.id. Metode pemilihan sampel dilakukan dalam 6 tahapan. Ya. Tahap pertama adalah memilih 7 provinsi secara purposif atau sengaja yang dianggap dapat mewakili karakteristik dari masyarakat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian 7 provinsi itu adanya Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur untuk mewakili wilayah barat. Baru untuk wilayah timur ada Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan. Nah, tahap kedua yang dilakukan dalam pemilihan survei, ya, yaitu ada disebut dengan memilih 2 kabupaten kota dari ke-7 provinsi kecuali DKI Jakarta, ya. Karena dilakukan secara purposif ataupun secara sengaja. Tahapan ketiga yaitu setiap kabupaten kota dipilih 2 kecamatan, ya. Kemudian tahap keempat memilih 2 desa ataupun setiap kecamatan yang telah dipilih sebelumnya. Tahap kelima adalah pemilihan 2 rukun tetangga atau RT dari setiap desa yang dengan pertimbangan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di RT tersebut harus heterogen, ya. Kemudian tahap keenam yaitu memilih 30 rumah tangga dari setiap RT yang telah ditetapkan secara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Nah, kalau kita lihat ini dari garis kemiskinan, bila pengeluaran per kapita per bulan dari seseorang individu berada di bawah garis kemiskinan, maka ia dikatakan miskin. Bila pengeluarannya berada di kisaran 1 hingga 1,2 di garis kemiskinan, ia dikatakan hampir miskin. Baru merujuk pada konsep ini, maka penduduk yang berada di tepat pada garis kemiskinan tersebut pada kategori hampir miskin. Ya, karena posisi dari kelompok hampir miskin hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Maka mereka yang berada di kelompok ini sangat rentan terhadap kemiskinan. Baru penduduk yang memiliki pengeluaran antara 1,2 hingga 1,5 garis kemiskinan dikelompokkan pada kategori hampir tidak miskin,
Sedangkan penduduk dengan tingkat pengeluaran rata-rata per bulan per kapita di atas 1,5 garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk tidak miskin. Sebagai contoh, misalnya di garis kemiskinan pengeluaran dalam sebulan itu rata-rata 722.000 di perkotaan, di kota. Di desa misalnya 240.000. Nah, secara total yaitu 259.520. Andaikan suatu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak berdomisili di pedesaan, termasuk pada golongan manakah keluarga tersebut, sangat bergantung pada tingkat pengeluarannya. Misalnya tingkat pengeluarannya itu dapat dilihat misalnya dia pengeluarannya itu ada di rata-rata di bawah 240.000, ya. Ternyata dihitung pengeluaran sebulan itu ada 700.000, berarti pengeluaran per kapitanya ada 233.000. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 240.000 garis kemiskinannya. Ternyata setelah dihitung pengeluaran per kapitanya rata-rata per bulan yaitu 233.000. Nah, besaran ini berarti dia berada di bawah garis kemiskinan. Oke. Dan selanjutnya seperti itu. Dia misalnya pengeluaran yang 1 juta, rata-rata pengeluarannya per kapita itu bisa sampai 333.000, dia di atas 240.000, berarti di atas garis kemiskinan. Berarti tidak disebut dengan hampir tidak miskin. Ya. Nah, kemudian tadi kita ini bahwa Indonesia melalui BPS mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan basic need approach, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sebelumnya penetapan garis kemiskinan oleh BPS didasarkan kebutuhan makanan dan non-makanan. Kebutuhan minimum makanan diwakili yaitu 2.100 kilokalori per kapita per hari. Diwakili dengan 52 jenis komoditi yang tadi ya, beras, daging, sayur-sayuran, dan lain-lain. Kemudian ada non-makanan, bisa kesehatan, ya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke. Pada tahun 19 selain itu sebenarnya ada lagi ya perhitungan dari garis kemiskinan sebelum ada BPS. Jadi di tahun 1970-an itu ada namanya Profesor Sayogyo mencoba mengukur tingkat kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini ditetapkan menggunakan metode ekuivalen daya beli beras yang berdasarkan dugaan pengukuran pendapatan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari ekuivalen harga beras sebanyak 480 kg per kapita per tahun. Bagi yang tinggal di pedesaan dan sebanyak 720 kg per kapita per tahun, bagi yang tinggal di perkotaan dalam konsep ini garis kemiskinan di pedesaan sebesar 480 kg beras, sedangkan perkotaan sebesar 720 kg beras. Ya, jadi itu salah satu juga konsep dari Profesor Sayogyo ya. Cuma kita di Indonesia menggunakan dari BPS ya, dengan menggunakan rumus GK sama dengan GKM tambah GKNM seperti itu. Nah, dalam kemudian tadi ada namanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang mengeluarkan ukuran rumah tangga miskin. Nah, BKKBN ini mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga dalam 5 kelompok, yaitu keluarga prasejahtera, yaitu bisa dibilang dengan prasejahtera ini sangat miskin, ya, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan spiritual, pangan, kesehatan. Ya. Kemudian ada keluarga sejahtera 1. Ya, atau miskin, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan,
interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Ya. Kemudian ada keluarga sejahtera 2, yaitu keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Kemudian yang keempat ada keluarga sejahtera 3, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologinya, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian terakhir ada keluarga sejahtera 3+, keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta telah dapat memberikan sumbangan teratur dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Masing-masing kelompok keluarga prasejahtera ini memiliki indikator sendiri, ya. Namun secara umum indikator yang digunakan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, ditambah dengan kebutuhan sosial psikologinya. Misalnya indikator kategori keluarga prasejahtera yang sangat miskin, ketidakmampuan memenuhi minimal satu dari kebutuhan pokok, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan menjalankan spiritualnya ataupun agama. Ada lagi keluarga prasejahtera 1 ataupun miskin, adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang, pangan, dan kesehatan, menjalankan spiritual agamanya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan, akses pendidikan, dan lainnya. Nah, ketika pemerintah melakukan kebijakan kontraktif, misalnya mengurangi subsidi BBM, ya, subsidi BBM yang dengan cara menaikkan harga jualnya, maka akan berdampak masyarakat miskin. Apalagi sekarang kan kita lihat BBM semakin lama makin naik, Pertalite, premium sudah banyak yang dihapuskan, ya, sehingga berdampak pada rakyat miskin tidak mampu membeli bahan bakar, ya. Itu juga akan menambah jumlah masyarakat miskin. Untuk mengurangi dampak tersebut, biasanya pemerintah ini kan memberikan kebijakan-kebijakan, ya, bisa bantuan langsung tunai, ya, yang bersifat ekspansif dan hanya ditujukan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang dapat jatuh miskin bila terkena dampak tersebut. Ya, mereka kan baru-baru ini juga mengeluarkan stimulus-stimulus, ya, terkait BLT juga seperti itu, kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat miskin. Oleh karena itu perlu adanya kriteria yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan ini, ya, bantuan untuk rakyat miskin ini. Jadi BPS sudah menentukan nih, sudah menyusun indikator apa aja yang bisa rakyat menerima bantuan dari pemerintah ini, ya. Jadi menurut BPS itu bisa pertama itu ada luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi. Kemudian nggak memiliki toilet di rumahnya. Kemudian bangunannya itu nggak ada plester, bambu, ya, nggak punya akses untuk air minum. Penerangan itu biasanya menggunakan misalnya teflon, ya, lilin, dia nggak menggunakan listrik. Ya, kemudian tidak mampu membeli daging, susu, telur, ya, seminggu sekali, ya, baru makan kurang dari 2 kali sehari. Kemudian tidak bisa membeli pakaian selama 1 tahun, minimal 1 aja, ya. Kemudian tidak bisa berobat. Kemudian pendapatan di bawah dari 600.000 per bulan. Ya, pendidikan tinggi itu biasanya kepala rumah tangganya itu cuma tamatan SD. Kemudian asetnya itu atau tabungannya itu di bawah 500.000. Makanya biasanya pemerintah ini bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menilai ini, yang mana yang punya rekening di bawah tidak cukup ataupun transaksinya itu emang tidak besar, dia layak ataupun gajinya yang dia terima itu berapa, itu ketahuan melalui bisa PPATK, ya, dibantu seperti itu. Nah,
Dari tadi udah ada 14 indikator itu, cukup 9 saja sudah mewakili dia itu layak menerima bantuan dari pemerintah ataupun tidak. Seperti itu ya. Kemudian tadi kita sudah mempelajari bagaimana penentuan garis kemiskinan ya. Adanya dari biasanya kita gunakan dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Kemudian ada juga pengukuran kemiskinan dari lembaga internasional ya. Yaitu ada 4, yaitu Human Development Index atau HDI, the Human Poverty Index HPI, the Gender Related Development Index GDI, dan Gender Empowerment Measurement atau GEM. The Human Development Index ini indeks pembangunan manusia ya, yaitu ukuran pembangunan manusia dari sisi yang lebih luas. Biasanya pengukuran pencapaian rata-rata di berbagai negara dalam 3 dimensi, yaitu hidupnya panjang dan sehat, kemudian pengetahuannya tinggi, ya jenjang pendidikannya, kemudian standar hidup yang layak yang diukur dengan GDP per kapita. Ya, kemudian ada namanya HPI, the Human Poverty Index atau indeks kemiskinan manusia. Nah, indeks ini dibagi menjadi 2, yaitu Human Poverty Index for Developing Countries, baru ada Human Poverty Index for Selected Countries. Ya, ada HPI 1, ada HPI 2. HPI ini merupakan suatu indeks untuk mengukur kekurangan yang ada pada HDI. Oleh karena itu, dimensi yang ada pada HDI juga ada pada HPI. Namun diukur dengan cara berbeda dan lebih khusus. Dimensi hidup dan panjang ataupun panjang umur sehat diartikan dengan kerentanan terhadap kematian di manusia pada relatif muda. Kemudian kita ada namanya the Gender Related Development Index, yaitu indeks pembangunan gender, suatu indeks yang mengukur ketimpangan atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 dimensi yang ada pada HDI tadi. Ya. Kemudian terakhir ada the Gender Empowerment Measure, ya, ataupun GEM, tingkat upaya pemberdayaan gender. Nah, GEM ini merupakan indeks yang mengukur tingkat upaya pemberdayaan gender, fokus pada kesempatan yang diperoleh, yang diberikan pada kaum perempuan. Seperti itu. Inilah beberapa indeks pengukuran dari lembaga internasional. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.